Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang asymmetric encryption yang dibawakan oleh Muhammad Kurniawan, yang kedua Muhammad Mustaqim, ketiga Alif Salamuleo, empat Kak Mary Bolong, lima Kak Dewaka Rahmanda, enam Kak Kilau Aureza Selvi. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama, mulai dari pembahasan. Baik, saya akan menjelaskan pembahasan yang pertama bagaimana enkripsi simetrik digunakan untuk melindungi data dalam blok transaksi dalam blockchain. Dan yang kedua, bagaimana tanda tangan digital digunakan dalam blockchain. Kenapa tanda tangan digital dianggap sebagai aspek penting dalam penggunaan blockchain? Bagaimana enkripsi simetrik merupakan jenis enkripsi di mana terdapat hanya satu kunci atau kunci rahasia yang digunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi data elektronik. Hal ini memungkinkan pengguna yang berkomunikasi melalui enkripsi simetris harus menukar kunci agar dapat digunakan dalam proses dekripsi. Metode enkripsi ini berbeda dengan enkripsi asimetris di mana sepasang kunci, satu publik dan satu pribadi digunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi misalnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mary. Dengan menggunakan algoritma enkripsi simetrik ini, data diacak sehingga tidak dapat dipahami oleh siapapun yang tidak memiliki kunci rahasia untuk mendeskripsinya. Setelah penerima yang dituju dan tentunya memiliki kunci untuk dekripsi mendapatkan pesan tersebut, algoritma membalikkan tindakannya sehingga pesan ini dikembalikan ke bentuk aslinya yang dapat dibaca. Kunci rahasia yang digunakan oleh pengirim dan penerima dapat berupa kata, sandi, atau kode tertentu, juga dapat berupa rangkaian huruf atau angka acak yang dihasilkan oleh Random Number Generator atau RNG. Untuk enkripsi tingkat perbankan, kunci simetris harus dibuat menggunakan RNG yang disertifikasi menurut standar industri seperti FIPS 142. Selanjutnya ada enkripsi simetrik. Enkripsi simetrik ini memiliki dua jenis algoritma, yaitu yang pertama ada blok algoritma mengatur panjang bit dienkripsi dalam blok data elektronik dengan menggunakan kunci rahasia tertentu. Saat data dienkripsi, sistem menyimpan data di memorinya sambil menunggu blok selesai. Yang kedua ada stream algorithm. Data tidak disimpan dalam memori sistem dan dienkripsi saat dialihkan. Slide selanjutnya. Oke, selanjutnya terdapat beberapa jenis algoritma yakni AES atau Advanced Encryption Standard, di mana AES ini adalah algoritma enkripsi simetris yang digunakan secara luas untuk melindungi data sensitif. Kemudian yang kedua adalah DES atau Data Encryption Standard, di mana DES ini adalah algoritma enkripsi simetris yang sekarang ini sudah dianggap tidak terlalu aman karena panjang kuncinya itu terlalu pendek atau sebanyak 66 bit. Kemudian setelah itu ada IDEA, yakni International Data Encryption Algorithm, atau algoritma enkripsi simetris yang beroperasi dengan panjang kunci 128 bit. Setelah itu ada Blowfish atau Drop-in Replacement for DES or IDEA, di mana Blowfish ini adalah algoritma enkripsi simetris yang dirancang sebagai pengganti DES dan IDEA. Kemudian setelah itu ada RC4 atau Reverse Shepard 4, di mana RC4 ini adalah algoritma enkripsi aliran yang digunakan secara luas dalam protokol keamanan seperti WEP dalam jaringan dan kabel. Kemudian ada RC5 atau Reverse Cipher 5, di mana RC5 ini adalah algoritma kunci blok simetris yang dirancang oleh Ron Rivers, di mana RC5 ini menggunakan panjang kunci variabel sebanyak 32 hingga 128 bit dan dapat beradaptasi dengan berbagai kebutuhan keamanan. Selanjutnya. Nah, bagaimana tanda tangan digital digunakan dalam blockchain?
dan mengapa tanda tangan digital ini dianggap sebagai aspek dalam keamanan blockchain. Nah, tanda tangan digital ini merupakan mekanisme kriptografis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memverifikasi integritas data. Dalam konteks blockchain ini, hal ini merupakan komponen penting dalam keamanan blockchain, di mana hal ini memungkinkan pengguna untuk membuktikan otoritas identitas mereka sehingga memastikan bahwa data transaksi tidak diubah secara tidak sah. Seperti itu. Selanjutnya saya persilakan kepada Kak Kilau. Nah, jadi berikut adalah bagaimana tanda tangan digital digunakan dalam blockchain dan mengapa ini sangat penting. Yang pertama ada proses tanda tangan digital. Ketika seseorang pengguna ingin membuat transaksi dalam blockchain, mereka menggunakan kunci pribadi mereka yang merupakan rangkaian angka dan huruf yang sangat rahasia untuk membuat tanda tangan digital. Yang kedua, verifikasi autentikasi. Ketika transaksi dikirim ke jaringan blockchain, tanda tangan digital ini ikut serta dalam transaksi sebagai bagian dari data. Yang ketiga itu integritas data. Tanda tangan digital juga berfungsi untuk memastikan integritas data dalam transaksi. Jika ada perubahan dalam transaksi, seperti jumlah yang diubah atau penerimaan yang dimanipulasi, tanda tangan digital tidak akan cocok lagi. Yang keempat nih, privasi dan anonimitas. Tanda tangan digital memungkinkan pengguna untuk tetap anonim dalam blockchain. Meskipun transaksi dan tanda tangan dapat dilihat oleh semua orang, hanya pemilik kunci pribadi yang dapat menghasilkan tanda tangan digital yang cocok. Selanjutnya, lalu ada privasi. Yang kelima itu verifikasi kepemilikan aset. Dalam konteks aset digital seperti cryptocurrency, tanda tangan digital digunakan untuk memverifikasi kepemilikan aset. Pemilik aset perlu mengesahkan transaksi mereka dengan tanda tangan digital untuk mentransfer aset dari satu alamat ke alamat lain dalam blockchain. Yang keenam ada keamanan algoritma konsensus. Tanda tangan digital juga digunakan dalam algoritma konsensus seperti proof of work dan proof of stake untuk membuktikan identitas entitas yang berpartisipasi dalam proses konsensus. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Yaitu manfaat dari tanda tangan digital berbasis blockchain. Jadi tanda tangan digital berbasis blockchain menawarkan beberapa manfaat untuk berbagai aplikasi dan sektor, termasuk keamanan, efisiensi, dan kepercayaan. Tanda tangan ini tahan terhadap pemalsuan, perubahan, dan penolakan, dikarenakan mengandalkan algoritma kriptografi dan mekanisme konsensus yang terdistribusi. Selain itu juga mereka melindungi privasi dan kerahasiaan pengirim dan penerima tanpa memerlukan informasi sensitif atau dokumen identitas. Selain itu, tanda tangan digital berbasis blockchain dapat mengurangi biaya dan waktu yang dihabiskan untuk membuat, memverifikasi, dan menyimpan tanda tangan dengan menghilangkan kebutuhan akan dokumen kertas atau tanda tangan fisik. Selanjutnya, di samping manfaatnya juga ada tantangan dari teknologi tanda tangan digital berbasis blockchain. Tanda tangan digital berbasis blockchain memiliki beberapa tantangan yang perlu diatasi sebelum dapat diadopsi dan diimplementasikan secara luas. Kompleksitas teknis, ketidakpastian hukum, dan masalah skalabilitas merupakan tantangan utama. Kompleksitas teknis melibatkan konsep dan proses yang canggih seperti kriptografi, hashing, enkripsi, deskripsi, algoritma konsensus, dan kontrak pintar. Hal ini juga memerlukan infrastruktur dan sumber daya yang memadai. Di sisi lain, ketidakpastian hukum terjadi di banyak yurisdiksi karena tanda tangan berbasis blockchain mungkin saja tidak diakui atau diterima sebagai salah satu yang sah dan dapat ditegakkan oleh undang-undang dan peraturan yang ada. Oke, baik. Itu saja mungkin dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.